Oh, udah. Aku udah jadikannya host. Cek sound kabupaten kota Madinah bisa dengarin suara Madinah. Halo Madinah. Ya, Madinah hadir di sini Bu. Halo, dari Madinah Bu. Madinah. Dari situ. Gak usah sebut nama, kata-kata aja. Bapak Ibu, kita absen dulu ya. Dengar. Orang dimatikan cuma orang suara. Tadi kan jelasin. Tadi jelas suaranya. Ya. Enggak, kalau Bang Ari di sini bisa dekat. Tapi kok mikir dekat. Oh ya, coba aja. CS. Udah. Tes suara Bapak Ibu. Kita Ginjai. Kita Ginjai Bapak. Tes suara. Hadir. Jelas, Bu. Tes suara. Tes. Hadir. Nia Selatan, cek suara Bapak. Yes, Barat. Hadir. Yes, Barat hadir. BKD Karo Pak, cek suara Pak. Cek suara. Yes, Barat hadir. Karo hadir. Nias Utara Pak. Yes. Yes, Utara hadir. Tes suara bisa begitu. Kapten. Udah dimatikan? Gak usah pakai mic, Gak usah pakai mic ya, Pak. Pak, tapi aja pakai mic. Jadi dengar pas Pak ngomong smart. Sananya harus Udah pakai mic itu kok. Masih bunyi. Yang mana lagi bunyi? Kok bunyi? Matikan aja. Saya mati buka
Nah, Satu-satu aja pimpinnya. Oh, sudah jalan. aku juga sini. Ini ya, chargernya bisa nggak ke situ ya? Charger ke situ. Bisa. Ya, udah gitu. Hadir. Kita dari gitu. Biasanya pinggir-pinggir aja. Hadir. Hah? Nanti ntar lagi situ li. Apanya? Terlambat deh, sama tampilannya. Kita dulu. Suara kurang jelas. Mohon Bapak Ibu, suara saya bisa kedengaran nggak ya? Nah, Dengar ya Pak Tapeng ya? dengar. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Dewi sini, Dewi. Iya Pak. Ya, kami mau pindah. Ya, ini kami mau pindah dari Pak. Kita mulai ya Pak. Langsung aja. Ngomong nih. Jadi muten ya? Cek. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu para meeting Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Acara rakor kediklatan ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
Yang terhormat seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting rapat koordinasi Kediklatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat bergabung bersama dalam rangka rapat koordinasi Kediklatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera dimulai dan untuk mengambil berkah serta berharap kelancaran dari acara ini akan dimulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Idris Eyal Al-Amini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, peserta Rakor Koordinasi Kediklatan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan kita masing-masing dan izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, kami berkumpul dalam rangka rapat koordinasi Kediklatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam mengikuti rapat koordinasi Kediklatan ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai bersyukur dan mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, jika saudara kami ada yang sakit, maka sembuhkanlah. Ya Allah, jika ada yang ditimpa musibah, maka berilah jalan keluar. Ya Allah, jika ada yang kesempitan, maka mudahkanlah rezekinya. Ya Allah, jika ada yang berselisih paham, maka damaikanlah mereka. Ya Allah, jika ada yang bersedih, maka kembalikan keceriaannya. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai ladang amalan buat kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berbakti, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kiranya rapat koordinasi ini dapat berjalan dengan baik. Rabbana zolamna ampusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi kediklatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan Bapak Andri Simatupang SSTP MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi pembinaan pengembangan kompetensi Kabupaten Kota Sumatera Utara tahun anggaran 2020 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Kepala BKD BKPSDM Kabupaten Kota Sumatera Utara, para sekretaris, para kepala bidang pada BKD BKPSDM Kabupaten Kota, para peserta rakor, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat mengikuti rapat koordinasi pembinaan pengembangan kompetensi Kabupaten Kota Sumatera Utara secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya perkenankan kami melaporkan laporan terkait rapat koordinasi pengembangan kompetensi Kabupaten Kota Sumatera Utara sebagai berikut. 1. Romawi, dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran coronavirus DC 2019 atau COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus COVID-19 pada satuan pendidikan. 5. Surat Edaran LAN RI Nomor 7-HKM.02.3/2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi corona COVID-19 dalam penyelenggaraan pelatihan. 6. Surat Edaran LAN RI nomor 8-HKM.02.3/2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi coronavirus. 7. Surat Edaran LAN RI nomor 10-HKM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan. Surat Edaran LAN RI nomor 23-K1-HKM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyusunan perencanaan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan skenario pembelajaran dalam masa pandemi coronavirus. 10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-149/KPTS/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non-alam coronavirus 2019 di Provinsi Sumatera Utara. 11. SE Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara nomor 893.3/350/550/BPSDM/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dan diklat prajabatan CPNS dalam masa pandemi coronavirus dengan metode pembelajaran jarak jauh, ruang lingkup informasi tentang tata cara yang dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh meliputi aspek kehadiran, pembelajaran, dan evaluasi serta hal-hal lain yang dianggap perlu. 12. Surat Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara nomor
2.0/BPSDM/2020 pada LAN RI Jakarta tentang permohonan rekomendasi pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, ruang lingkup perubahan sistem pembiayaan dari pola kontribusi menjadi pola fasilitasi, pengecualian pelaksanaan mata diklat kesiapsiagaan negara setelah masa pandemi selesai. 13. Surat Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara nomor 893.0/559/BPSDM/2020 perihal pelaksanaan evaluasi pelaksanaan aktualisasi jarak jauh, ruang lingkup pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pembimbingan praevaluasi aktualisasi dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. 2 Romawi tujuan. 1. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di masa new normal di masa pandemi COVID-19. 2. Menyamakan persepsi tentang konsep kebijakan pengembangan kompetensi ASN di masa yang akan datang, yang mengoptimalkan teknologi informasi dan terobosan-terobosan untuk mendukung semangat ASN. 3. Forum ini dilakukan sebagai sosialisasi perubahan kebijakan pengembangan kompetensi ASN serta kebijakan pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN untuk mendapatkan feedback daripada peserta untuk penyempurnaan kebijakan yang sedang dipersiapkan. 3 Romawi sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1. Dapat disebarluaskannya pemahaman kebijakan pengembangan kompetensi ASN pada seluruh stakeholder. 2. Terwujudnya persepsi yang sama dalam konsep kebijakan ASN di masa yang akan datang. 3. Mampu menumbuhkan sandaran serta untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan mampu beradaptasi dalam keadaan new normal. Kabupaten Kota Sumatera Utara, para sekretaris BKD Kabupaten Kota Sumatera Utara dan para kepala bidang pada BKD Kabupaten Kota Sumatera Utara. Selanjutnya, seluruh pejabat struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. 5 Romawi, narasumber. Narasumber pada rapat koordinasi ini adalah Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, didampingi para kepala bidang untuk pada saat sesi tanya jawab nantinya. Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan para peserta rakor yang kami banggakan, demikianlah laporan ini disampaikan. Dan selanjutnya, mohon kiranya Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara berkenan memberikan arahan. Dan selanjutnya kami mohon maaf dengan keterbatasan penyelenggaraan rapat koordinasi pembinaan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara virtual pada hari ini. Dan akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti rakor kepada Bapak dan Ibu di daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya pengarahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Muhammad Kahfi, MSI. Kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Kepala BKD atau BKP SDM Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati para sekretaris atau kabid BKD, BKP SDM Kabupaten Kota, selanjutnya seluruh
serta rakor, undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian bahwa Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak dapat hadir langsung pada kesempatan hari ini karena sudah ada kegiatan rapat secara terjadwal yang harus dihadiri pada gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara beserta dengan Bapak Gubernur dan seluruh UPD se-Sumatera Utara. Demikian beliau menyampaikan, selanjutnya beliau menyampaikan titip salam kepada saudara-saudara seluruhnya, para Kepala BKD, BKPSDM Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat mengikuti rapat koordinasi pembinaan pengembangan kompetensi Kabupaten Kota se-Sumatera Utara secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020. Hadirin yang berbahagia, tahun 2020 ini adalah tahun yang istimewa dari tahun sebelumnya bagi kita semua. Karena kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mungkin belum tahu persis kapan akan selesai, dan ini menuntut kita agar bergerak secara cepat, secara lincah, secara inovatif, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak pegawai dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi. Dengan digulirkannya Surat Edaran LAN RI nomor 8 tahun 2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini akan memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, tujuan daripada rapat koordinasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada peserta rapat terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan, saya ulangi, menyamakan persepsi tentang konsep kebijakan pengembangan kompetensi ASN di masa yang akan datang dan mengoptimalkan teknologi informasi maupun terobosan-terobosan untuk mendukung semangat aparatur sipil negara. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan perubahan kebijakan pengembangan kompetensi ASN atas penyempurnaan kebijakan yang sedang dipersiapkan. Untuk itu diharapkan kepada semua peserta yang mengikuti rapat koordinasi pembinaan pengembangan kompetensi ini dapat mengikutinya dengan baik agar terwujudnya persepsi yang sama dalam pemahaman konsep kebijakan pengembangan kompetensi ASN di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini tentu kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang sikap dan antisipasi yang akan kita lakukan ke depan di dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita mengetahui ya pemerintah pusat menetapkan kondisi darurat wabah COVID-19, maka Lembaga Negara Republik Indonesia LAN RI telah mengambil sikap untuk itu. Yang terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia adalah yang pertama, telah dikeluarkannya Surat Edaran LAN RI nomor 7 tahun 2020. Ini adalah yang pertama sekali surat edaran dikeluarkan oleh LAN RI terkait dengan kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan juga pelatihan prajabatan CPNS. Kemudian setelah itu maka disempurnakan kemudian dengan surat edaran yang nomor 8 tahun 2020
di mana di surat edaran nomor 8 ini sudah lebih kira-kira memuat beberapa hal yang penting terkait dengan protokol kesehatan yang seharusnya dan semestinya dilakukan di dalam masa pelatihan, di mana pada saat itu kita ketahui berbagai daerah tengah berlangsung kegiatan pelatihan dasar dan juga prajabatan. Kemudian setelah surat edaran nomor 8 ini, maka dikeluarkanlah surat edaran nomor 10 tahun 2020. Ini adalah mengenai pedoman yang harus kita laksanakan, yang harus dipedomani di dalam rangka penyelenggaraan pelatihan di dalam masa pandemi coronavirus 19 ini. Di surat edaran LAN RI nomor 10 ini, tentu ini ditujukan ruang lingkupnya adalah meliputi seluruh pelatihan yang dilaksanakan. Seperti misalnya pelatihan dasar CPNS, kemudian prajabatan kategori 1 dan 2, dan juga termasuk diklat pimpinan tingkat 1, tingkat 2, kemudian administrasi dan pengawas. Ini adalah ruang lingkup pengaturan tentang bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan itu semasa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual atau secara distance learning. Kemudian setelah itu keluarlah surat edaran LAN yang nomor 13 tahun 2020. Surat edaran nomor 13 ini adalah memuat tentang pedoman administrasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaannya. Jadi setelah nomor 10 tentang pedoman bagaimana melaksanakan kegiatan pelatihan dengan cara virtual dan distance learning, maka di SE 13 ini diatur bagaimana pula pedoman untuk mempertanggungjawabkan secara administratif kegiatan yang dilaksanakan. Maka di dalam perkalaan itu diatur yang menyangkut tentang pertanggungjawaban yang aspek kehadirannya, demikian juga terhadap pembelajarannya, demikian juga terhadap evaluasi, itu semua diatur di dalam surat edaran nomor 13. Kemudian khusus untuk diklat teknik fungsional itu ada perkalaan nomor 11 tahun 2020. Itu yang mengatur secara langsung bagaimana pelaksanaan diklat teknis fungsional atau diklat teknis sosial kultural di dalam masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah tentu di dalam sikap kita dalam implementasi teknis pelaksanaan di lapangan. Kami sendiri dari BPSDM pada bulan Maret ketika keluarnya surat edaran nomor 13 itu sudah mengeluarkan menindaklanjutinya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh BPSDM untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan, karena pada saat itu beberapa angkatan pelaksanaan pelatihan dasar kita pada saat itu kita kembalikan ke daerah. Kemudian juga ada yang sudah selesai tetapi tidak mungkin kembali lagi. Kita laksanakan evaluasi atau seminar aktualisasinya itu dengan cara virtual dengan pedoman yang sudah kita buat mengacu kepada SE LAN RI yang nomor 13. Bapak Ibu sekalian, hal yang penting ke depan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian adalah bagaimana kelanjutan daripada pelaksanaan pelatihan dasar ini dan pelatihan prajabatan ini. Ini yang paling penting dulu, karena kita tahu menurut data yang ada sama kami, masih ada lebih kurang 5.000 CPNS lagi yang belum melaksanakan pelatihan dasar. Nah, tentu saja untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, maka aspek anggaran ini menjadi suatu persoalan yang penting. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pada saat ini untuk di BPSDM sendiri itu sudah direfocusing tentang anggaran kegiatan pelatihan dasar. Jadi tidak ada di dalam dokumen pelaksana anggaran kami lagi tercantum kegiatan untuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Nah, tentu saja bagi Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota, pada pertemuan rapat koordinasi ini, kami ingin mendapatkan data yang valid tentang kesiapan anggaran di kabupaten kota. Apakah anggaran ini masih tersedia di masing-masing DPA Bapak Ibu sekalian, atau barangkali mungkin sudah ada kabupaten kota yang melakukan refocusing terhadap anggaran ini, atau kalau masih memang itu tersedia anggarannya, apakah masih sesuai dengan jumlah kuantitas
CPNS yang akan dilaksanakan ini nanti tolong nanti bisa diinformasikan kepada kami. Tapi pada prinsipnya yang utama, kami dari BPSDM siap melaksanakan kelanjutan pelaksanaan pelatihan dasar ini, yaitu dengan cara virtual. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pola anggaran yang Bapak anggarkan di kabupaten kota itu bisa dirubah dari pola kontribusi kepada pola fasilitasi. Karena kalau dengan pola kontribusi kami dibatasi oleh hambatan regulasi untuk menerima dana kontribusi itu di BPSDM. Tetapi dengan pola fasilitasi maka ini bisa kita laksanakan. Artinya dengan fasilitasi ini Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, seluruh kepala BKD dan Diklat ini bisa melakukan perubahan anggaran itu dengan cara membuat rincian belanja yang sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran distance learning dengan cara virtual. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi landasan hukum bagi kita untuk bisa melakukan perubahan sistem anggaran ini dengan cara fasilitasi. Yang pertama kita tahu ada Impres nomor 4 tahun 2020, yaitu yang terkait dengan masalah refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan dan percepatan daripada COVID-19, penanganan COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan Inmendagri nomor 1 tahun 2020 yang juga mengatur tentang bagaimana 19 ini sekaligus dengan penanganan percepatan penanganan daripada COVID-19 itu. Maka muatan di dalam Inmendagri itu juga mengatur tentang refocusing anggarannya, realokasi anggarannya, dan anjuran-anjuran tindakan-tindakan preventif yang harus dilakukan pemerintah daerah, kabupaten kota dalam rangka penanganan penyebaran pandemi COVID-19 itu. Hal yang perlu dicermati di dalam refocusing dan realokasi anggaran ini adalah yang pertama, kalau kita bicara tentang refocusing anggaran, maka adalah memfokuskan anggaran itu untuk sesuatu kegiatan terkait dengan upaya untuk penanganan COVID-19. Nah, kita tahu di struktur APBD itu ada belanja tidak terduga, itu biasanya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan bencana, tetapi dengan refocusing ini, maka lebih difokuskan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 di anggaran BTT itu tadi, belanja tidak terduga. Kalau tidak mencukupi, maka tentu saja anggaran BTT ini akan ditambah dengan realokasi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita mencermati Perkala nomor 10 tahun 2020 yang menyangkut pedoman teknis penyelenggaraan pelatihan dalam rangka COVID-19 ini, maka ada hubungannya dengan refocusing anggaran yang dikeluarkan oleh Inmendagri maupun Impres. Karena apa? Karena pembelajaran dengan cara virtual ini diprediksi, diperkirakan akan menghemat anggaran hampir 50% daripada kegiatan pelaksanaan pelatihan dasar ini. Ya, dengan indeks biaya sekitar 9 juta lebih itu, maka diperkirakan akan bisa dihemat 40 sampai 50% anggaran itu. Dan tentu sisa anggaran ini bisa dialokasikan, bisa direalokasikan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Tentu perubahan ini dengan cara fasilitasi. Nah, kalau kita tetap dalam posisi untuk melakukan itu dengan pola kontribusi, maka pelaksanaan ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga diklat terakreditasi yang merupakan lembaga diklat instansi vertikal atau pemerintah pusat. Sama sepertinya misalnya LAN Aceh, ya itu bisa melaksanakan itu, atau BPSDM yang di Bukit Tinggi, regional Bukit Tinggi, itu bisa melaksanakan karena mereka menganut pola PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang dimana pada sektor pendidikan latihan di dalam PNBP ini bisa anggarannya dikelola langsung tanpa harus dulu masuk di APBN. Itu memang sudah ada regulasi yang mengaturnya. Tetapi kalau kita tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, pilihan satu-satunya adalah kita untuk merubah anggaran ini dengan pola fasilitasi kalau ini dilakukan. Nah, tentu saja harapan ini juga ditegaskan juga di instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga di Perkalan. Prinsip yang harus kita lakukan di dalam sikap kita terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya Laksar ini, yang pertama adalah akuntabilitasnya.
keterbukaannya, pertanggungjawabannya. Yang kedua adalah efisiensi anggarannya. Untuk apa kita membuang anggaran dengan optimal, dengan maksimal? Kalau ternyata anggaran itu bisa direfocusing, bisa diefisiensikan, sehingga sisanya itu bisa kita fokuskan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Pola fasilitasi ini akan menghemat anggaran. Pola kontribusi juga akan menghemat anggaran. Cuman persoalannya pola kontribusi ini, maka perhitungan berapa besar anggaran yang akan digunakan itu akan dilakukan oleh instansi yang menerima pola kontribusi ini untuk kegiatan pelatihannya. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang sikap yang kami ambil tentunya BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Memang pada saat ini Bapak Ibu sekalian kita juga sedang berusaha untuk membuat dasar regulasi dengan konsultasi ke berbagai stakeholder agar juga kita bisa menerima pola kontribusi ini di BPSDM walaupun itu tidak tercantum di dalam dokumen pelaksana anggaran kita. Kita sedang berusaha untuk melakukan konsultasi ke BPK dan juga ke berbagai pihak untuk membuat dasar hukumnya, peraturan gubernurnya, agar barangkali kami bisa menerima kontribusi ini. Tapi hari ini memang situasi itu dalam proses, belum bisa kami sampaikan tentang keputusannya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja harapan ke depan ini bagaimana supaya calon pegawai negeri sipil ini terpenuhi hak-hak dan kewajibannya sebagai calon pegawai negeri sipil. Hari ini memang sudah ditegaskan oleh pemerintah kita melalui Menpan. Mereka itu diberikan waktu durasi perpanjangan sampai dengan tahun 2022. Tetapi sampai hari ini juga kita tidak melihat apakah ada regulasi yang mengatakan bahwa status PNS mereka 100% itu bisa mereka ajukan sebelum mereka memegang sertifikat pelatihan laksar. Ini juga akan menjadi suatu kondisi yang dikotomi di berbagai daerah. Di satu sisi mungkin di pemerintah pusat hampir seluruh PNS-nya sudah menyelesaikan laksar dan sudah diusulkan menjadi PNS 100%, tetapi di sisi lain mungkin di daerah masih banyak yang tertunda akibat COVID-19 ini. Tentu solusi untuk ini sudah diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sudah mengeluarkan berbagai regulasi yang harus kita tempuh dalam pelaksanaan pendidikan ini secara virtual. Mudah-mudahan pendidikan pelatihan dasar ini bisa kita laksanakan untuk seluruh sisa daripada CPNS yang masih ada. Kemudian berikutnya tentu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian nanti agar menyampaikan data-data. Yang pertama adalah data tentang berapa sisa CPNS-nya yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah data kesiapan anggaran yang ada sekarang di kabupaten kota berikut dengan pola sistem penganggarannya, apakah masih tetap dengan kontribusi. Kemudian yang ketiga adalah apakah Bapak Ibu sekalian siap untuk melaksanakan pola ini dengan fasilitasi. Tolong ini nanti disampaikan saran dan masukannya atau mungkin nanti dikonsultasikan kepada TAPD atau tim anggaran yang ada di daerah agar solusi ini ke depan bisa kita lakukan. Demikian barangkali aspek-aspek yang penting kami sampaikan. Kalau untuk aspek berikutnya fasilitas pembelajaran ini tentu saja kami di BPSDM sesuai dengan sumber daya yang kami miliki, kami sudah mempersiapkan ya, fasilitas yang bisa digunakan dalam rangka proses pembelajaran secara virtual. Demikian juga beberapa teknis pembelajaran yang diatur di dalam Perkala nomor 10 tahun 2020 ini akan kita pedomani di dalam pelaksanaannya dengan metode dan media yang disarankan sesuai dengan potensi sumber daya yang kita miliki di masing-masing lembaga pelatihan yang ada. Ya, ini untuk fasilitas pembelajaran. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita tahu di 4 agenda pelatihan dasar itu, maka di Perkala nomor 10 itu disebutkan ada 3 agenda yang bisa dilakukan secara virtual langsung. Termasuk agenda sikap perilaku, agenda kedudukan nilai-nilai dasar, dan 3 agenda kedudukan PNS dalam NKRI.
Nah, untuk agenda sikap perilaku ada satu materi yang namanya kesiapsiagaan bela negara yang sebenarnya akan sulit dilakukan secara distain. Karena itu menyangkut praktek tata upacara sipil, menyangkut praktek bagaimana untuk latihan baris berbaris, ini sulit. Namun kami sudah mengambil sikap, ya, sudah menyurati LAN RI untuk meminta pendapat agar kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini nantinya, kalau ini jadi kita laksanakan secara virtual, ini untuk materi khusus untuk ini bisa kita tunda untuk sampai dengan dicabutnya kondisi darurat COVID-19 ini oleh instansi yang berwenang. Artinya ditunda bukan berarti Anda ditunda kelulusannya, tetapi itu akan menjadi satu pertimbangan tersendiri untuk dilaksanakan di masing-masing daerah saja. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing kabupaten kota untuk latihan dasar untuk tata upacara sipilnya maupun untuk pelatihan-pelatihan lainnya yang memerlukan praktek secara langsung. Itu untuk agenda atau materi kesiapsiagaan bela negara. Kalau agenda yang habituasi saya kira ini tidak masalah, tinggal menyesuaikan saja kondisi di lapangan. Kalau memang diharuskan di kabupaten kota itu ada WFA, ya work from home, mungkin bisa dilakukan koordinasi dengan stakeholdernya itu dengan secara virtual, itu saya kira bisa dilakukan di daerah. Kemudian berikutnya adalah untuk kategori 1 dan 2 atau prajabatan. Di dalam perkalan nomor 10 mengenangkut pedoman dan juga perkalan nomor 13, di dalam substansi pengaturannya itu disebutkan untuk yang prajabatan dan kategori 1 dan 2 itu tidak bisa dilakukan, tidak dilakukan secara virtual. Bukan tidak bisa, tidak dilakukan secara virtual. Dan tidak diatur bagaimana pelaksanaannya itu dilakukan secara virtual. Artinya silakan itu dilaksanakan secara langsung, tetapi dalam kondisi yang sudah aman COVID-19. Nanti Ibu bisa lihat, nanti kami akan share ya, kami akan share ke grup WA-nya Kabupaten Kota ya untuk semua aturan-aturan itu tadi yang saya sebutkan, termasuk juga perkalan-perkalannya dan juga instruksi-instruksi Presiden, kemudian Menteri Dalam Negeri. Yang terakhir ada juga Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang PERA. Kemudian tentu saja dari aspek pertanggungjawaban pelaksanaan, kita sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Keuangan. Penata usaha keuangan yang selama ini kita masih menggunakan Permendagri 13 tahun 2006 dan juga Pergub atau Peraturan Bupati Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan. Ya tetap mengacu ke sana, tetapi secara teknis operasional pelatihannya mengacu kepada perkalan nomor 13 tahun 2020. Di situ kita harus membuktikan pelaksanaan kegiatan ini, baik itu bukti kehadirannya, kemudian bukti pembelajarannya, bukti item-item kegiatan pembelajaran yang lain seperti seminar rancangan, seminar aktualisasinya, pembimbingan, dan segala macam, itu nanti akan berpedoman kepada perkalan nomor 13. Dan kami sendiri nanti, kalau ini nanti mungkin kita sepakati, ya untuk kita laksanakan secara virtual dengan pola anggaran fasilitasi, maka akan dipersiapkan secara lebih teknis, secara lebih lengkap, bagaimana pedoman petunjuk yang harus kita lakukan, baik itu misalnya contohnya dalam penyampaian materi, katakanlah materi nilai dasar akuntabilitas, itu ada 12 JP, ini contoh, bagaimana pengaturan 12 JP ini, itu dibagi misalnya 3 fase pembelajaran atau 3 metode pembelajaran, itu di perkelan nomor 10 diatur, bagaimana penyampaian materinya, bagaimana pekerjaan tugas-tugas yang harus dilakukan peserta, termasuk jurnal learning yang harus diisi, formatnya juga dipersiapkan. Semuanya itu akan kita persiapkan sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian juga kita akan mengembangkan sistem pembelajaran media online-nya dengan cara yang bisa diupload, dengan cara yang bisa diakses melalui website BPSDM. Itu nanti ada juga portal media suara yang memuat bahan-bahan tayang, materi-materi yang menjadi materi pembelajaran dan pelatihan dasar maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian dalam proses tahapan administrasi lainnya seperti registrasi, ini nanti akan diatur secara online. Bagaimana registrasi yang harus dilakukan.
Ya, kemudian juga dalam evaluasi itu sudah ada pedoman tentang evaluasinya. Nanti ini akan kita pedomani sesuai dengan petunjuknya. Saya kira yang penting adalah sekarang inti daripada pertemuan ini, bagaimana kesiapan kabupaten kota untuk melaksanakan pelatihan dasar ini dengan pola anggaran fasilitasi. Jadi kalaupun istilahnya kalau kita asumsikan kalau dirubah dengan pola fasilitasi, mungkin muatan-muatan pembiayaannya itu lebih didominasi adalah pembiayaan honorarium penceramah, media suara, tenaga pengajar lebih banyak condong ke sana. Tetapi juga ada surat keputusan, ada surat edaran Menteri Keuangan bagaimana kita juga bisa mengalokasikan kebutuhan kebutuhan untuk internet, kebutuhan yang diperlukan peserta untuk paket internetnya, itu ada aturan pedomannya. Itu juga bisa dialokasikan di dalam anggaran untuk kebutuhan media suaranya, kebutuhan untuk jalur internetnya. Itu nanti mungkin secara teknis konsultasinya bisa kita dilakukan ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Mungkin nanti kami akan melalui Ibu moderator kami nanti kita akan minta persilakan ada satu kabupaten Nias Utara, Bapak Ibu sekalian, yang sudah melaksanakan ini dengan pola fasilitasi, ya, dengan cara virtual. Ya, walaupun di awalnya dulu mereka laksanakan pola fasilitasi ini dengan cara klasikal langsung, tetapi karena COVID mereka robah langsung kita laksanakan secara virtual. Ini nanti mungkin ada testimoni atau saran masukan pendapat bagaimana pengalaman Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan pola anggaran fasilitasi. Saya kira ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah bagaimana kita punya kemauan punya empati kepada saudara-saudara kita CPNS ini agar bisa terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai CPNS untuk bisa menjadi PNS. Tetapi di sisi lain juga kita harus memikirkan bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa sama-sama kita hentikan. Tentunya yang pertama sesuai dengan anjuran pemerintah dalam refocusing anggaran, realokasi anggaran, dan juga menjalankan protokol kesehatan. Menaruh nasi di dalam pinggan, duduk bersila makan dengan teman-teman. Protokol kesehatan harus kita jalankan agar corona ini bisa kita hentikan. Nah, ini sekedar intermezzo. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk nanti kita jadikan forum ini, kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita diskusi. Silakan nanti diskusinya, pertanyaannya bisa disampaikan secara tertulis melalui chatting atau barangkali nanti akan dipandu oleh moderator dan juga admin kita untuk bisa hal-hal yang sangat penting bisa disampaikan mungkin secara langsung. Terima kasih, saya sudahi, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemaparan materi terkait dengan kediklatan. Namun sebelum pemaparan ini perlu kami informasikan kepada para partisipan bahwa untuk sesi tanya jawab ini akan dilakukan melalui chat group. Dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator. Dalam hal ini bertindak sebagai moderator adalah Ibu Gadis Melani Rusli, Sarjana Hukum. Selanjutnya kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kepala BKD se-Provinsi Sumatera Utara izin melalui
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Bapak Kafi. Senang rekan-rekan Kepala BKD Seprovinsi Sumatera Utara dan Kepala BPSDM Tapanuli Tengah bisa hadir bersama-sama kita untuk berdiskusi tentang kelanjutan latsar dan prajabatan buat adik-adik anak-anak kita yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita mulai diskusi ini, ada sekitar 7 chat yang masuk ke admin, dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya kami mohon berkenan Nias Utara untuk melakukan testimoni karena telah mengadakan latsar dengan pola fasilitasi. Kepada Nias Utara kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Kabupaten Nias Utara. Lebih-lebih kami berterima kasih kepada Kepala BPSDM Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Sekretaris, juga Bapak Ibu Kepala Bidang BPSDM Sumatera Utara, dan kepada Kepala BKD Sumatera Utara yang turut hadir pada saat ini. Saya bernama Toloni Waruhu, Kepala BKD Kabupaten Utara. Dalam pelaksanaan latsar ini, pertama-tama kita kesulitan seluruh kabupaten kota pada saat itu. Ada juga yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPSDM tadi, ada yang mengirim ke Bukit Tinggi, itu kalau tidak salah itu Nias Barat, tapi dengan dukungan BPSDM, terutama Kepala Badan BPSDM, supaya Nias Utara berani melaksanakan pola fasilitas di Kabupaten Nias Utara, karena ini termasuk besar, banyak, sekitar 237 orang. Kami melaksanakan 2 gelombang, kami bagi menjadi 2 gelombang dan angkatan. Ya, ada angkatan karena ada golongan 3 dan golongan 2. Kemudian tahap pola fasilitasi ini ada 5 yang perlu ditempuh. Pertama, menyampaikan permohonan kepada Kepala BPSDM terkait dengan persetujuan kerjasama. Tentu kita harus hadir di sana juga, kita konsultasi secara langsung. Kemudian menyampaikan surat kepada LAN RI. Ini kami tidak sempat kemarin ke sana, hanya mengirim surat dan langsung dijawab. Kemudian menyampaikan proposal kepada BPSDM Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini kerjasama dengan bidang diklat BKD Nias Utara dengan bidang diklat di BPSDM. Kemudian BKD menyampaikan surat persetujuan dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara, dan pengalaman kami ini cepat prosesnya. Ya, prosesnya cepat, tidak lama persetujuan itu. Jadi jangan ada anggapan kita nanti bahwa kalau kita buat surat itu lambat. Tidak. Pengalaman kami cepat. Bahkan bisa dikirim melalui WA atau email. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Itu ada 5 tadi yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam pelaksanaan 2 gelombang ini dibagi 2, yaitu gelombang 27 terdiri dari 3 angkatan dan gelombang 29 ini terdiri dari 3 angkatan juga. Dilaksanakan dengan metode seperti apa yang saya sampaikan tadi, pola fasilitasi dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dan media suara dari BPSDM, kecuali materi bela negara berasal dari TNI, apa yang disampaikan Pak Sekretaris BPSDM tadi. Ya, tetapi sama kami sempat, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua, ini bela negara ini.
Hanya pada bulan Maret itu kemarin COVID-nya, maka pembelajaran jarak jauh, ya. Dan itu pun tidak begitu lama. Ini terutama karena sudah gelombang 1 sudah selesai, tinggal itu aktualisasi diri, ya, yang dilaksanakan. Demikian juga yang gelombang kedua itu sekitar 1 minggu lagi lah selesai pembelajaran waktu itu, baru aktualisasi diri. Tapi karena COVID, kita langsung itu melalui video conference, dan ini juga kami lihat baik peserta maupun juga Widyasuara dan BPSDM Sumatera Utara ini tidak ada kesulitan. Hanya saja pengalaman kami kalau misalnya dilaksanakan di kabupaten kota, Bapak Ibu, maka perlu diberikan arahan sedikit kepada pesertanya. Jadi pola kami pada waktu itu, karena ini sangat ketat, ini setiap 10 orang kami panggil secara terjadwal di BKD Nias Utara, dan Kabid Diklat BKD Nias Utara memberikan arahan beserta stafnya, sosialisasi bagaimana video conference. Dan saya rasa sekarang video conference sudah biasa. Waktu itu agak susah karena pertama sekali. Kemudian anggaran, ya, yang disediakan Perla nomor 3 2019 itu karena kita 230 orang, itu sekitar 2 miliar lebih lah, 2 miliar lebih. Dan karena dilaksanakan di daerah, maka menganggarkan biaya operasional dan SPP di luar daerah. Kemarin agak susah ini meyakinkan DPRD, tapi akhirnya dilaksanakan. Dan terus terang aja apa yang disampaikan oleh Sekretaris BPSDM tadi benar, bahwa banyak kita penghematan, ya, penghematan arti terutama pada COVID karena video conference, sehingga biaya untuk dari Medan ke Gunung Sitoli ini ya tidak ada lagi, nol sama sekali. Jadi kita hanya bayar honor Widyasuara atau BPSDM. Kemudian saya juga puas dalam hal ini bisa langsung interaksi dengan Widyasuara, bahkan berani menanyakan itu. Mungkin kalau misalnya satu lokal itu misalnya 20 orang atau 40 orang, itu mungkin tidak ada kesempatan untuk menanyakan. Ini bisa karena video conference, dia chat aja, Pak, ada pertanyaan saya, dan Widyasuara memberikan kesempatan ke peserta juga dari BPSDM kalau misalnya pembimbing dan lain sebagainya. Ini jadi interaksi itu ada, hanya tidak ketemu secara fisik, tapi hatinya, batinnya ini ada interaksi yang sangat bagus. Dan ini pasti, ini yakin saya kalau misalnya peserta ke Sumatera Utara atau ke Medan dalam hal ini nanti kalau misalnya ada, apalagi kalau sudah ada nomor HP, ini cepat ada komunikasi yang baik karena sangat face to face dalam video conference ini. Hanya secara fisik itu memang tidak ketemu langsung. Kemudian kelebihan pola efisiensi ini adalah efisiensi anggaran, ya, dalam hal ini peserta tidak mengeluarkan biaya. Ini penting ini, ya. Kalau misalnya ini mereka mengikuti pendidikan selama 21 hari, ya, pertama, ini kalau di Medan misalnya dilaksanakan, maka cobalah pesawat antara ke Medan, atau yang di Nias Barat itu, mohon maaf saudara saya Nias Barat, antara Nias Barat ke Kota Gunung Sitoli ke Padang ke Bukit Tinggi. Ini pulang nanti pergi, dan setelah 21 balik, kemudian dalam aktualisasi diri ujian terakhir selama 3 hari itu balik lagi. Jadi 4 kali atau 2 kali bolak-balik. Ya, belum lagi tingkat biaya apa dan lain sebagainya lah, ya, dan sebagainya.
Ya, kita perkirakanlah 10 juta satu orang. Ya, 10 juta satu orang kali 230 orang, maka kami menghematnya saudara 2 miliar. Ya, 370 juta. Coba bayangkan, kami menghemat 2 miliar. Belum lagi transportasi media suara dengan video conference kemarin karena COVID-19. Kemudian BKD dapat terlihat langsung memonitor pelaksanaan kegiatan latsar. Ya iyalah, karena kita yang melaksanakan, kita yang memonitoring 24 jam. Ya. Tentu dalam hal ini bidang diklat kita dan semua panitia-panitia bergilir ya secara teratur dan tentu ada SOP-nya yang kita buat di Niastara. Kemudian BKD dapat terlibat sebagai panitia dan penguji. Ya betul. Saya setiap ada angkatan itu saya sebagai penguji dan kami diklat. Ya lumayan honornya ada. Coba kalau misalnya kita kirim tidak ada itu. Dan itu resmi. Ya sekali menguji ya saya beritahu aja ini ya kurang lebih 5 juta lah sekali menguji. Kalau 2 angkatan kan lumayan 10 juta. Kali 2. Karena 2 itu kan ya kan evaluasi. Ya hitung aja lah kali 2 itu ya 4 kali 5 berapa? Kemudian berdasarkan pengakuan WI bahwa disiplin peserta lebih baik. Ya, lebih baik. Ini Widya Suara mengakui baik waktu mereka tatap muka maupun setelah COVID melalui video conference. Bahkan Kepala BPSDM, Ibu Kepala Bidang juga dan WI itu menyatakan bahwa memang di Niastara mematuhi ketentuan. Ya mungkin karena baru kami pelaksanaan ini kami sangat serius sekali dan kami sungguh-sungguh dan peserta juga sungguh-sungguh. Apalagi kami menyatakan bahwa Anda sudah menghemat 10 juta per orang ini. Tidak ke seberang, maksudnya tidak ke Medan atau ke Bukit Tinggi atau kemana. Ini menghemat Anda 10 juta dalam pelaksanaan ini. Sehingga mereka juga sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh melaksanakan keseriusan mereka juga sungguh dan dinyatakan oleh Widya Suara bahwa rata-rata ini mereka memang serius dalam mengikuti ini. Kemudian mentor lebih maksimal dalam membimbing CPNS. Nah ini pengalaman kami di mentor ini. Jadi terus terang aja dengan video konferensi ini mereka satu-satu menanyakan ya dan juga mentor memberikan arahan begini mempertahankan peserta latsarnya, mempertahankan sampai berdebat kadang-kadang. Ini kami rasakan waktu pengujian dan juga didampingi oleh Widya Suara dari Sumatera Utara. Saya rasa kalau kita lihat bahwa perkembangan kami di Niastara lulus ya 100% dinyatakan oleh Kepala BPSDM Sumatera Utara pada waktu penutupan dan kami sangat bangga itu. Kemudian sertifikat tidak ada pungutan dari BPSDM. Itu Kepala BPSDM menyatakan tidak ada pungutan 1 sen pun dari peserta. Dan dinyatakan bahwa ini sudah selesai. Ini tinggal kami mengambil di BPSDM. Sudah selesai sertifikatnya. Tidak ada regulasi-regulasi yang lain atau asumsi. Kami sangat bangga kepada BPSDM, terutama Pak Dr. Kaiman. Ini beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan di BPSDM di Kabupaten Niastara. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan karena terlampau panjang nanti hanya membagi pengalaman ini. Kami sarankan untuk lebih mempercepat latsar ini supaya dilaksanakan pola fasilitasi di kabupaten kota masing-masing karena begitu baik, ya begitu bagus. Dan kalau misalnya kita ke Aceh, kami juga sudah menjajaki, mereka juga penuh. Kemudian di Sumatera Utara sudah sampai ke Padang lagi, itu 2 jam, 3 jam lagi ke Bukit Tinggi. Ya, sebenarnya kami kemarin itu karena terdesak, karena hanya 1 tahun pelaksanaan latsar ini katanya melalui PKM, tapi setelah mungkin karena COVID sudah dilonggarkan dan juga surat permohonan kita bersama
yang diantara oleh Kepala BPSDM Sumatera Utara ke LAN, bahwa ini mungkin sudah dilonggarkan. Jadi demikian, terima kasih. Horas, Yau. Kami kembalikan kepada BPSDM Sumatera Utara. Baik, terima kasih BKD Nias Utara, Pak Taloni, Yahoo. Terima kasih kerjasamanya, sukses selalu untuk Nias Utara. Terima kasih juga disampaikan kepada Asahan dan Binja yang insya Allah akan merubah polanya dari kontribusi menjadi fasilitasi di tahun 2021. Dan untuk kabupaten kota yang lainnya segera kita bahas diskusi chat yang masuk kepada kami. Ada dari Fitriani, Kabupaten Padang Lawas, kemudian dari Serdang Bedagai, dan Toba Samosir, Siantar, Sidempuan, Padang Lawas Utara. Nah, kemudian ada juga dari Labuhan Batu Utara, juga Asahan. Ada dua pertanyaan istimewa ini, Pak Kavi. Yang pertama itu dari Nia Selatan dan Ibu Fitriani, masih bagaimana dengan Latsar yang sudah jalan tapi masih tertunda? Ini yang terakhir di LPMP yang kita pulangkan waktu berjalan sekitar 2 sampai 4 kali. Nah, untuk yang lain masih pertanyaan standar, anggarannya ada yang masih ditampung. Silahkan Pak Kavi untuk jawab pertanyaan dari rekan-rekan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kabit Kabit Manajerial Ibu Melani. Ya, tentu pertanyaan yang agak spesifik tadi ini adalah dari Selatan atau mungkin beberapa daerah kabupaten kota lainnya yang yang kemarin itu sudah langsung pelaksanaan. Kemudian beberapa hari setelah dibuka, kemudian dikembalikan karena adanya aturan, terutama dari perkalan nomor 8 pada saat itu yang pertama, kemudian nomor 10, kemudian kita diserahkan kepada pimpinan lembaga atau penjaminan mutu untuk menilai apakah mau dilangsungkan dengan protokol kesehatan atau dipulangkan, tapi waktu itu kita mengambil kebijakan untuk mengembalikan. Ya tentu saja ini harus kita lanjutkan, ya. Ya harus kita lanjutkan, ya. Namun ini akan dilakukan secara virtual. Ya, pelaksanaannya akan dilakukan secara virtual kelanjutannya. Nanti secara teknis barangkali ini bisa nanti dibicarakan ya dengan Kabit Manajerial, dengan bidang manajerial, bagaimana tentang pelaksanaan dan daripada kegiatan yang tertunda kemarin di LPMP itu ya, di LPMP dilaksanakan. Ya, karena ini tentu saja banyak hal yang koordinasikan juga karena menyangkut masalah pembiayaan yang mungkin saja pada saat itu sudah dilakukan setoran kontribusi ke pihak LPMP. Tentu ini kita akan adakan apa semacamnya pertemuan lah BPSDM LPMP, kemudian juga kabupaten kota, khususnya menyangkut masalah pembebanan pembiayaan kalau nanti ini kita lanjutkan secara virtual. Bagaimana mekanisme
ya kita akan laksanakan sekitar 400 atau 500 orang satu gelombang. Ya, kami ulangi, kami dari BPSDM terkait dengan harapan-harapan kabupaten kota yang saat ini masih menganggarkan kegiatan laksar ini dengan pola kontribusi, maka kami harapkan ini bisa dirubah dengan pola fasilitasi. Kami dari BPSDM siap untuk melaksanakan pola fasilitasi ini ya dengan maksimal itu barangkali 500 CPNS setiap gelombangnya akan kita lakukan. Dan itu akan siap kita laksanakan di bulan Agustus ini juga. Ya, paling tidak di pertengahan bulan Agustus itu sudah bisa kita laksanakan. Saya kira itu kalau dari akumulasi berbagai pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk yang 2021 ada tadi yang menanyakan juga di chat saya lihat yang untuk bagaimana untuk anggaran indeks pembiayaan tahun 2021, saya kira ini sampai hari ini juga Perkalan belum mengeluarkan ya aturan tentang RAB yang baru tentang indeks pembiayaan laksar maupun prajabatan untuk tahun 2021. Ya mungkin masih melihat bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam waktu dekat ini mungkin akan diinformasikan. Tetapi kalau itu memang keharusan di dalam dokumen perencanaan harus dimasukkan, karena saat ini juga sedang mungkin akan membahas KUA PPAS untuk 2021, saya kira asumsikan aja dengan asumsi indeks sebelumnya. Itu yang dijadikan pedoman. Jadi asumsi indeks sebelumnya lah itulah yang dijadikan pedoman untuk penganggaran di dalam APBD 2021. Kemudian selanjutnya nanti kan bisa kita lakukan penyesuaian kalau sudah ada peraturan yang resmi keluar. Kemudian berikutnya saya kira mengenai sertifikat tidak ada masalah ya, semua sertifikat laksar itu sudah langsung BPSDM yang keluarkan, BPSDM kepala badan yang tangani. Kemudian silakan mau seperti apa daerah maunya, mau diantar juga bisa, ya, mau dijemput juga bisa, dan pos pembiayaan itu tidak ada. Ya, ini kami tegaskan sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan kita, Pak Dr. Kaiman Tunib. Ya saya kira itu yang penting ya, yang saya kira hampir sama juga semua persoalannya bagaimana untuk melangsungkan ini. Yang penting bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa meyakinkan pimpinan menyampaikan informasi kepada tim anggaran daerah, kepada Pak Sekda, kepada Pak Bupati, kepada Komisi A, mungkin DPRD, bagaimana pentingnya kita untuk menyelesaikan pelatihan dasar ini. Yang sekarang ini juga belum selesai Bapak Ibu, belum lagi nanti yang formasi 2019, yang bakalan nanti SKB-nya akan dilaksanakan, kemudian juga akan dibutuhkan juga pelatihan itu. Jadi mohon kesungguhan kita semuanya agar ini bisa disampaikan. Tidak ada yang terlampau dikhawatirkan, kalaupun kita harus merubah ini dengan fasilitasi anggarannya, karena semua payung hukumnya sudah cukup sebenarnya, apalagi kalau Bapak Ibu nanti baca. Coba nanti Bapak Ibu baca yang perkalan 10 dan perkalan 13, itu dia buat konsiderasi di dalam perkalan itu termasuk juga adalah Undang-Undang 30 tahun 2014. Apa itu Undang-Undang 30 2014? Adalah undang-undang tentang administrasi pemerintahan, di mana pada bab khusus di dalam undang-undang itu diatur tentang bab diskresi. Bagaimana diskresi bisa dilakukan, apa yang menjadi ruang lingkup diskresi, dan apa manfaat diskresi, dan apa sasarannya, itu sudah bisa Bapak lihat di Undang-Undang 30 2018. Saya kira tidak ada yang menjadi persoalan sampai kita, sepanjang memang niat kita itu adalah niat untuk bagaimana CPNS ini bisa melaksanakan pelatihan dasar dan bisa menjadi PNS. Saya kira perkara niatnya sekarang ini kalau kita betul-betul berniat dengan baik, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kavi. Hari ini kita Jumat, mungkin sekitar 11:30 kita akhiri pertemuan kita ini. Cuma sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ada beberapa rekan-rekan dari Pemko Medan, Pak Adiansa. Silahkan kalau ke konsultasi kami tunggu.
terima kasih kerjasamanya selama ini. Dan buat seluruh rekan-rekan BKD seprovinsi Sumatera Utara juga, sebelum kita akhiri sekitar 3-5 menit bagi rekan-rekan yang akan bertanya secara live. Terima kasih. Silakan. Sambil menunggu rekan yang akan bertanya secara live, kami juga informasikan kepada rekan-rekan di kabupaten kota, jika ada CPNS-nya dengan jumlah tanggung, katakanlah di bawah 15, itu kita tetap anggarkan, rekan-rekan mohon bersedia menganggarkannya dalam bentuk pola kontribusi. Karena apa? Karena kelasnya tanggung, hanya 15 ke bawah. Tapi kalau udah di atas 30, silahkan untuk menganggarnya dengan pola fasilitasi. Ada rekan-rekan yang mau bertanya, kan? Satu lagi, Pak Kafi, untuk pola fasilitasi, apakah wajib dilaksanakan di daerah kabupaten kota atau dapat dilaksanakan di LPEP atau di LPP bagaimana yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu? Ini pertanyaan dari Tapanuli Utara. Silakan. Ya, terima kasih ya Bapak Kepala BKD ya Tapanuli Utara. Ya, pola fasilitasi ini sebenarnya kalau dalam situasi normal ini bisa dilakukan di daerahnya masing-masing, kemudian juga bisa dilakukan itu di Medan, atau di katakanlah misalnya di BPSDM. Kalau yang namanya fasilitasi ini fleksibel dia, bisa dilakukan di tempatnya, di daerah, bisa dilakukan di BPSDM. Karena memang yang sebagai penanggung jawab secara anggaran itu memang daerah, karena pola fasilitasi sudah merubah sistem anggaran kontribusi dengan anggaran rincian. Dan selama ini ketika situasi COVID belum ada, kita selalu beropsi pola kontribusi, kan gitu. Pola kontribusi inilah yang kita serahkan kepada LPMP kerjasamanya dan juga kepada LPP yang terakhir untuk mereka menerima kontribusi itu. Karena kami tidak bisa menerima kontribusi itu karena tidak kami anggarkan di dalam BPA. Tadi di awal pertemuan sudah saya jelaskan. Nah, tetapi karena situasi pandemi COVID-19 ini, tidaklah mungkin pola kontribusi itu kami suruh LPMP, LPP untuk menerimanya. Karena memang dalam pola ini, di stand dining ini tidak dibutuhkan akomodasi dan konsumsi. Dan sudah barang tentu mereka mungkin tidak mungkin menerima itu apa kontribusi itu mereka terima dengan virtual. Sementara mereka punya pemasukan pendapatan asli PNBP, penerimaan negara bukan pajak, karena kita memanfaatkan fasilitas gedung yang ada di sana, fasilitas ruangan yang ada di sana, media-media pembelajaran yang ada di sana. Itu yang memberikan kontribusi pemasukan pendapatan bagi mereka. Kenapa mereka mau menerima kontribusi? BPSDM tidak bisa terima sepanjang itu tidak ditampung di dalam DPA walaupun kontribusi. Oleh sebab itu, ketika kita masuk COVID, maka pilihan yang paling rasional itu adalah kita melaksanakan pola fasilitasi ini karena COVID dilakukan secara virtual. Kenapa? Karena memang kita punya dasar hukumnya untuk dilaksanakan itu. Dianjurkan oleh pemerintah kita untuk melaksanakan itu. Ya, dengan perkalan nomor 7, nomor 8, nomor 10, nomor 13, Mendagri 1, Impres nomor segala macam sudah ada payung hukum yang kita gunakan. Malah Undang-Undang 30, sekelas undang-undang, di atasnya Undang-Undang 45, itu juga membenarkan kita mengambil tindakan diskresi dalam situasi darurat. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Sebenarnya kita itu ada niat yang bisa kita lakukan. Kami dari siap dengan fasilitasi. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Jadi saya ulangi, fasilitasi ini pertama merubah anggaran dan kita laksanakan. DPSDM siap melaksanakan tanpa harus melalui lagi LPMP, tanpa lagi melalui LPMP. Kenapa? Tadi saya sudah jelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapi dan rekan-rekan kabupaten kota. Ada dari BKD Mandailing.
Mandailing Natal. Belum latsar sebanyak 208 orang dengan rincian golongan 236 dan golongan 137 ini anggaran direfocusing dan pada tahun anggaran 2021 dianggarkan dalam pola kontribusi yang dari mana agar ini adik-adik kita, anak-anak kita lebih cepat mereka menuju PS-nya, sebaiknya dipikirkan kembali untuk dana pola fasilitasi. Sebelum saya kembalikan ini ke pembawaan cara, saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada Nias Utara, walaupun dengan situasi dengan problem sinyal yang terbatas, tapi mampu menyelesaikan pola fasilitasi mereka, dan mereka yang pertama kali menggunakan daring untuk Provinsi Sumatera Utara pada saat pandemi COVID ini berjalan. Mereka secara sangat mandiri, adik-adik juga Widya Suara, kami dari BPSDM, kemudian dari BKD Nias Utara sendiri, guyup melaksanakan ini agar lebih baik. Dan sekali lagi kami dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara meminta kepada kabupaten kota sebaiknya kita berpikir kembali tentang pola fasilitasi agar tidak ada dusta di antara kita pekerja. Terima kasih Pak Kavi sudah bersama kami bergabung untuk membahas diskusi pembelajaran dan memfasilitasi latsar ini dengan daring. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kembali kepada pembawa acara. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari BKD Sumatera Utara yang telah bergabung bersama di sini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi kediklatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dan kami juga memohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan rakor ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.